Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Biar setiap pujian, penyembahan yang sudah kami lakukan menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Seperti pujian tadi Tuhan, kami mau terus terhubung dengan Engkau ya Bapa. Kami terus mau semakin melekat di hati-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami pelajari pagi hari ini menjadi dasar hidup kami untuk Engkau yang berdaulat atas hidup setiap kami. Sehingga rencana-Mu Tuhan jadi atas setiap kami. Dalam nama Yesus, mari Roh Kudus, Engkau yang memberikan roh pengertian, pewahyuan yang baru untuk setiap kami menangkap apa yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi yang di sini maupun yang streaming. Saudara, pagi ini kita belajar hidup dalam rencananya Tuhan. Seperti pujian tadi ya saudara. Biar kita terhubung selalu dengan Tuhan. Hati kita selalu melekat dengan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu yang menjadi dasar hidup saudara dan saya. Dan firman Tuhan itu yang berdaulat atas hidup setiap kita. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan itu tidak akan pernah digagalkan oleh kehendak kita sendiri ya saudara. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan saudara dan saya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebentar lagi Selasa depan kita akan meresponi setiap undangan dari Tuhan untuk kita ada di dalam on position, di posisi yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi diingatkan, kita ini buatan Allah. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sudah diciptakan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika saudara dan saya ini terima Yesus, maka kita ini adalah manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan itu sudah punya planning jauh sebelum saudara lahir mungkin. Saudara belum mengerti, Tuhan itu sudah punya pekerjaan baik. Rencana yang baik, rencana planning Tuhan yang akan saudara dan saya itu alami ya saudara. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah itu benar-benar sudah menyiapkan satu planning yang akan terjadi buat saudara dan saya. Dan Tuhan mau supaya kita itu hidup di dalam apa yang sudah menjadi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya saudara, kita harus percaya dulu. Iya, kalau saya ada di Gracia juga. Mungkin saudara belum pernah dulu, enggak pernah kepikir. Bertahun-tahun saya juga giat dalam satu pekerjaan Tuhan. Enggak pernah kepikir nanti waktunya Tuhan saya akan setiap hari ada di Gracia. Enggak pernah mikir saudara, ya melayani aja. Dengan berjalannya waktu Tuhan sendiri yang mempersiapkan semuanya untuk saya. Demikian juga hidup saudara dan saya. Mungkin dulu saudara ada di luar kota, tiba-tiba Tuhan bawa ada di tengah-tengah Sion. Ada banyak saudara-saudara kita ya, saudara-saudara yang ada di tengah-tengah kita ini. Dulu tidak ada di Sion, tapi Tuhan bawa saudara untuk ada di tengah-tengah satu pelayanan di tempat ini. Saudara, itu kita harus percaya
iya, ada pekerjaan baik dalam hidup saudara dan saya yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan saudara dan saya hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah planningkan, ya saudara. Di dalam Yohanes 6 ayat 28 ayat sampai 29. Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Itu pekerjaan yang dikehendaki Allah buat saudara dan saya. Yang namanya percaya tidak semudah kata-kata, iya saya percaya. Belum tentu saudara, belum tentu. Yang namanya percaya itu kita harus mewujudkannya di dalam kehidupan setiap kita. Percaya, tapi Alkitab bilang pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau kita hidup di dalamnya. Percaya kita itu kita hidup di dalam percayanya Tuhan. Dengan menjadi pelaku firman, dengan kita membaca firman, dengan kita mengerjakan bagian kita, pekerjaan apa yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan, kita kerjakan. Karena saudara dan saya mau hidup di dalam percayanya Tuhan. Kita deklarasi percaya kuasa Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Kuasa Tuhan lebih besar dari apapun pergumulan hidup saya. Itu karena apa? Karena kita mau belajar hidup di dalam percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kita ini ngalami, bukan kata orang, ya saudara. Pekerjaan baik yang Allah persiapkan itu, saudara dan saya, itu terjadi. Firman jadi daging, ya saudara. Saya belajar dari cucu saya. Dia itu kalau doa awal-awal 15 jam suka nari, di belakang itu suka nari, ya saudara. Dia kan masih kecil, jadi belum punya alat-alat. Dia pakai selimutnya buat jadi sayap kerupnya. Dia nari sampai tengah malam dia masih nari. Lama-lama ketemu sama saudara dari luar kota. Dia bawa kerup, dipinjemin lah kerupnya. Nari terus. Di rumah dia dipinjemin lagi sama yang lebih gede. Dia nari, enggak mikir ini kepanjangan gitu ya, jubahnya enggak mikir. Wis pokoknya dia nari. Jadi sekali waktu Senon itu mau jadi penari. Iya mau katanya dia. Oh iya, satu kali saya tuh ke toilet. Dia lagi pegang tab. Aduh lagi ngapain itu ya. Lagi kebaktian puji-pujian pegang tab. Lagi video cici-cici yang lagi nari. Oh puji Tuhan, pinter ya, punya pemikiran yang begitu. Supaya apa? Dia belajar di rumahnya ya saudara. Nanti kalau di rumahnya dia belajar, dia nari itu di video tuh seneng banget. Nanti dikirim ke saya. Nih Seno nari, ya puji Tuhan. Lama-lama dia jadi diajak saudara-saudara jadi penari kerup. Puji Tuhan. Itu yang saya tahu. Dia hidup di dalamnya. Sudah lama saya ngamati. Kalau doa 15 enggak tidur. Nanti tidurnya tuh dini hari. Yang dari luar kota sudah tidur, mungkin udah capek ya, diajak nari terus. Dia ganggu, ayo nari lagi. Udah tidur, udah capek, udah dibilangin jangan. Ya tetap aja. Ayo bangun, nari lagi. Karena dia belum capek. Nanti udah menjelang subuh baru pada tidur tuh anak-anak. Ya itu ya saudara. Saya lihat iya dari kecil dia tuh sudah punya ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Tuhan mau supaya dia hidup di dalam
apa yang Tuhan sudah rencanakan. Enggak ada yang ngajarin, mamahnya juga bukan penari ya saudara-saudara. Tapi itu passion yang Tuhan ada di dalam hidupnya untuk dia boleh lakukan. Saya belajar iya. Kalau Tuhan sudah ada rencana Tuhan dalam hidup seseorang ya saudara. Itu keluar, kelihatan. Passionnya itu kelihatan tanpa disuruh, enggak mikir capek, enggak mikir orang lain butuh tidur tapi dia ganggu terus supaya nari sama dia. Itu karena apa? Karena passion. Ada rencana Tuhan dalam hidup seseorang untuk boleh dikerjakan ya saudara. Tuhan mau kita juga percaya pekerjaan Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita lihat bagaimana Tuhan itu mengerjakan segala sesuatunya, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan. Itu yang Tuhan kerjakan. Ayo saudara dan saya, percaya kita itu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau hidup di dalam percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang Alkitab ajarkan buat saudara dan saya. Bukan cuma iya percaya. Nanti kalau sudah ngadepi aduh mana ya Tuhannya, mana ya pertolongannya, ya saudara, meragukan. Thomas, kalau belum lihat saya nggak percaya. Jangan kayak Thomas ya saudara. Percaya sekalipun tidak melihat, Alkitab mengajarkan. Jadi percaya itu kita harus lakukan di dalam kehidupan seharian kita. Karena apa? Saudara dan saya itu terhubung dengan Tuhan. Hidup saudara dan saya hatinya melekat kepada Tuhan. Wis percaya nanti pertolongan Tuhan datang. Udah percaya nanti Tuhan sediakan. Udah percaya ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Itu yang harus kita perkatakan ya saudara. Ketika kita mau belajar percaya di dalam nama Yesus. Karena saudara dan saya, Tuhan bilang pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara dan saya itu mau hidup di dalam percaya kita ya saudara. Roma 10 ayat 10 dan 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Hati orang percaya ya saudara dan dibenarkan. Dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Mulut kita harus penuh dengan firman. Hati kita juga harus penuh dengan firman. Sehingga dari hati kita ini keluar setiap kebenaran-kebenaran firman. Yang membangun iman percaya kita. Yang terus percaya ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Saya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Hati kita itu penuh dengan firman. Sehingga mulutnya juga keluar firman. Bukan pengeluhan, bukan cemoohan, bukan hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hati orang percaya. Saudara dan saya yang kita lakukan sama-sama ya saudara. Selanjutnya ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ini jaminan Tuhan ya saudara. Barang siapa percaya tidak akan dipermalukan. Tuhan kembalikan ya saudara ke posisi yang Tuhan mau. Hidup di dalam rencananya untuk saudara dan saya ini percaya. Percaya dengan kuasa Tuhan, percaya ada pertolongan Tuhan, percaya ada kesembuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Waktunya Tuhan yang menentukan. Belum, sudah doa, sudah puasa, tapi belum sembuh. Belum, tunggu waktunya Tuhan. Itu didikan membuat saudara dan saya ini untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari untuk kita ini percaya bahwa Tuhan yang saudara sembah itu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Karena Dia adalah Immanuel. Ya saudara, siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi pegang ya saudara,
Ketika kita deklarasi, yes, pokoknya percaya, waktunya tiba, Tuhan akan menggenapkan setiap janji firman-Nya buat saudara dan saya. Itu ya saudara. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan mau ya saudara untuk kita kembali kepada posisi yang Tuhan sudah rencanakan untuk saudara dan saya ini menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dulu waktu pertama-pertama ya saudara ada panggilan, itu saya masuk golongan pekerja. Waktu itu namanya masih pekerja. Sama beberapa teman, nggak ngerti, udahlah pekerja aja daripada takut salah gitu ya saudara-saudara. Awal-awal begitu, nggak ngerti, mau jadi mempelai juga ya belum, mau jadi pilar ya enggak gitu ya, mau jadi tentara apalagi enggak bisa perang-perang begitu, mau jadi imam ya belum jadi berdoa iya berdoa, tapi belum menjadi pendoa syafaat. Iya sudah pendoa syafaat, tapi tidak mengerti akan posisi yang benar pada waktu itu. Udahlah cari aman, jadi pekerja. Sekarang namanya penuai ya saudara. Dengan berjalannya waktu Tuhan terus giring saya. Lama-lama iya saya itu ngerti. Panggilan saya itu mempelai ya saudara. Jadi gak usah bingung. Seperti kemarin sudah diterangkan pada waktu kita ada pertemuan. Semua panggilan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Tapi ada yang menonjol, nah yaitu pegang. Pengen semua bu panggilan. Ya memang ada dalam hidup saudara dan saya. Nambahkan 7 panggilan ya saudara, Tuhan genapkan dengan 7 panggilan. Ada dalam hidup setiap kita. Jadi nanti minyaknya dapatnya 7. Iya jangan, nanti yang lain gak kebagian. 1 saja ya saudara. Kemarin itu kalau ikut pertemuan minyaknya penuh. Lah kok dapatnya sedikit? Iya sedikit. Supaya apa? Ratusan orang dapat. Bukan buat 1-2 orang saja ya saudara. Minyaknya bukan minyak pabrik. Nanti ada yang komplain lagi, oh minyaknya gak sama seperti itu. Tuhan itu kreatif ya saudara. Kalau biru juga nanti ada putihnya, ungu juga nanti ada kuning-kuningnya. Jadi jangan ungu semua. Itu gambar, itu cuma foto buat di dokumentasi ya saudara-saudara. Jadi jangan jadi patokan. Biarlah terima apa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Nanti jangan ada yang komplain. Kok warnanya begini? Itu Tuhan kreatif sekali lagi ya. Bukan merah semua. Merah ada kuningnya ya saudara. Jadi bu itu gak sama gambarnya. Ya itu Tuhan kreatif. Saya kadang-kadang geli juga ya Tuhan. Beri saya kesabaran untuk menjawab semua orang-orang yang belum mengerti ya saudara. Kalau yang ada di Sion tuh ngerti. Nanti warnanya begini, nanti warnanya begitu, ya sudah paham. Tapi orang luar kata kan cuma dilihatnya di YouTube. Kok gak sama bu sama yang gambar itu? Iya itu Tuhan kreatif. Sekali lagi kita ini mengerjakan pekerjaan Tuhan itu takut dan gentar saudara-saudara. Benar ini Tuhan sediakan minyak segitu banyaknya macam-macam gitu ya. Bukan aduh sudah biasa ini ngebotolin. Enggak saudara, sejujurnya ini iya Tuhan itu begitu ajaib. Tuhan itu begitu luar biasa. Pekerjaan karya supranatural itu sedang dinyatakan di tengah-tengah saudara dan saya. Ketika saudara terima minyak, percayalah itu adalah karya Tuhan yang sempurna ya saudara. Sekalipun mungkin dapatnya sedikit, apalagi kalau minyak imam. Minyaknya itu botolnya rata. Kalau yang lainnya itu minyaknya itu bawahnya ada dasar dari
beling gelas botolnya. Jadi kalau diisi itu lebih banyak kelihatan. Jadi nanti yang imam itu sudah ada ukurannya. Jangan bilang kok sedikit, iya, supaya banyak orang yang dapat. Seberapa Tuhan sediakan, kami hanya menyalurkan. Bagaimana Tuhan yang beri mandat melalui hambanya Ibu Nani untuk kita ini mengerjakan bagian kita. Percayalah, enggak ada campuran, asli ya saudara, yang Tuhan sediakan. Bu, kok enggak sama itu teman saya, kok enggak, ya itu Tuhan kreatif ya saudara. Ada yang mungkin ada putih beningnya, nanti ada kayak susunya, ya itu Tuhan. Sekali lagi, terima apa yang Tuhan sediakan ya saudara. Biarlah kita kembali menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, saya juga gak pernah ngimpi ya saudara, gak pernah tahu itu nanti bakalnya begini. Tapi dengan berjalannya waktu ya saudara, Tuhan itu membuat saya, iya Tuhan. Saya sampai kalau mengingatkan ini, jangan seperti orang sudah kebiasaan mengerjakan segala sesuatu yang enggak. Saya harus tetap punya ini punya Tuhan. Ini karyanya Tuhan. Ini bukan karyanya manusia. Jadi bukan yang sudah biasa. Sudah biasa kerjakan ini, udah biasa. Enggak. Saya mengingatkan diri saya, ini pekerjaan Tuhan yang harus saya ini kerjakan. Harus dikerjakan dengan takut dan gentar ya saudara. Apalagi minyaknya segitu banyak. Enggak pernah kepikir saudara, akan Tuhan sediakan. Itulah Tuhan saudara dan saya yang menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan. Jadi buat setiap kita itu, ayo bagian kita kerjakan, karena kita mau hidup di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Karena semua Tuhan yang sudah menetapkan. Setiap panggilan itu pekerjaan Tuhan yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya saudara, jadi kita kerjakan bagian kita. Ayo, selagi kita mampu kerjakan saja. Saya sering sama itu orang properti, udah sore nih, udah jam 4. Ayo lanjut. Udah besok aja, lanjut. Sudah pokoknya tuntaskan sampai selesai. Pengen malam ya enggak apa-apa, paling pulang mandi tidur. Ya saudara-saudara, kerjakan bagian kita. Karena apa? Besok ada lagi, apalagi yang harus dikerjakan tuh ada lagi pasti. Hari-hari ini hari-hari yang sangat membuat bergairah ya saudara. Capek badan, capek, tapi percayalah Tuhan yang akan memberikan kesanggupan. 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tapi itu pekerjaan Allah yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya saudara dan saya itu hidup di dalamnya. Bukan karena pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi enggak ada yang bisa kita sombongkan saudara. Aduh saya udah bisa begini sih, begitu tuh karena saya. Enggak ada saudara. Yang kita kerjakan hanya nurut apa yang Tuhan mau. Hidup di dalam rencananya Tuhan itu karena Tuhan yang mengerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kalau saya bisa, ya itu Tuhan, bukan saya. Jadi saya selalu mengingatkan, kesanggupan saya itu
adalah pekerjaan Allah. Bukan karena saya sudah biasa, udah biasa, udah begini, udah biasa, udah pintar, udah biasalah, udah biasa. Enggak bisa, saudara. Tapi kita harus mengingatkan kesanggupan yang saudara dan saya bisa kerjakan itu karena karya Tuhan, ya saudara. Biarlah hari-hari ini kita mempersiapkan on position pada tanggal 1 nanti. Kita siapkan, iya ya Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya. Buat hati saya ini percaya kepada setiap apa pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Jauh hari-hari, jauh mungkin kita belum lahir, Tuhan sudah punya planning. Yeremia 29 ayat 11. Karena Tuhan itu mengetahui rancangan apa yang saudara dan saya itu sudah di planning. Ya, Yeremia 29 ayat 11, saya diingatkan ini. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan itu tahu rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kamu, buat saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Membuat setiap kita itu mengalami Tuhan. Damai sejahtera itu adalah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Damai sejahtera itu kita alami, ya saudara. Sekalipun banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan, tapi rasanya ia damai. Ada sesuatu kekuatan Tuhan. Rasanya tuh seneng aja, ya saudara. Dikerjakan, belum kelar, enggak apa-apa, besok kerjakan lagi, sampai semuanya tuntas. Karena apa? Ada damai sejahtera, ada kesukaan, ada Tuhan yang berdaulat dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Kita ini mau terhubung dengan firman, sehingga kita ini tidak menjadi orang-orang yang berhenti di tengah jalan. Tapi Tuhan panggil saudara dan saya untuk on position. Di mana posisi kita itu seperti yang Tuhan mau. Hidup di dalam rencananya, ya saudara. Supaya apa? Kita ini dapat menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan. Jauh-jauh hari Tuhan sudah planning rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga setiap kita itu terus punya kegairahan, terus punya passion, terus punya semangat. Orang-orang GK pasti capek dari hari Rebo, ya saudara, sudah itu bikin itu sampai hari ini, terus nanti sampai hari hanya udah berhari-hari. Tetapi mereka tetap terus tuh punya semangat tuh. Karena apa? Karena tahu ada cinta yang bisa kita berikan buat Tuhan. Ada passion yang boleh kita berikan buat Tuhan. Apa sih kita ini? Tuhan saja yang sudah ada di melakukan semuanya, menyediakan apa yang Tuhan sediakan di taman, ya saudara. Tuhan saja mengerjakan, menyediakan, membuat setiap minyak itu tersedia, ya saudara-saudara. Jadi jauh hari Tuhan itu sudah punya planning dalam hidup saudara dan saya. Ketika penciptaan, ya saudara, Kejadian 1 itu kalau saya baca, jadilah terang, terang itu jadi. Tapi di bawahnya tulis lagi, Allah melihat semuanya itu baik, ya saudara. Jadi ketika saudara dan saya ini mengerjakan semua yang menjadi kehendak dan rencananya Tuhan, itu Allah melihat. Kan firmannya jadilah terang, Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan sendiri yang menciptakan. Tapi ditulis Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi percaya apa yang saudara dan saya ini kerjakan untuk Tuhan ada di dalam pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau saudara dan saya hidup di dalamnya, menggenapkan apa yang menjadi rencananya Tuhan.
Tuhan sendiri yang akan melihat dari surga. Oh iya, itu baik sudah dikerjakan ya saudara. Buat Tuhan tersenyum dengan segala sesuatu apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ya saudara. Kerjakan dengan sukacita, kerjakan dengan satu kegairahan. Ada cinta yang boleh saudara dan saya ini nyatakan cinta kita itu lewat setiap pekerjaan karya Tuhan yang Tuhan sediakan. Responi akan undangan panggilan Sang Raja nanti tanggal 1. Kita ada di posisi yang Tuhan sudah tetapkan. Sekalipun mungkin nanti nggak ngerti nih posisinya di mana, percayalah nanti lama-lama kita bisa ngerti ya saudara-saudara, posisi yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ikuti saja rencananya, percaya saja, kerjakan saja apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Kita selesaikan dengan kuat, kita selesaikan dengan cinta, kita selesaikan dengan satu kegairahan. Iya, ini yang bisa saya lakukan. Mungkin saudara cuma jadi usher ya saudara, enggak apa-apa, lakukan bagian kita dengan sukacita, dengan satu hati yang percaya. Ini saya lakukan, ini buat Tuhan. Saya lakukan karena saya percaya Tuhan sudah percayakan bagian saya ini untuk saya hidup di dalamnya, mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Biar kita terus hari-hari ini mempersiapkan diri ya saudara-saudara. Apa yang Tuhan terus bicara, terus kita merenungkan firman-firman Tuhan pengen ngomong apa. Tuhan ini buat saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Buat saya ini menangkap hati Tuhan. Buat saya ini dimampukan mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan. Sehingga kita ini ada di dalam posisi rencana Tuhan yang benar ya saudara. Biar ini menjadi perenungan. Kalau saudara belum ngerti rencana Tuhannya yang mana bu, gitu ya saudara. Udahlah, apa yang bisa saudara kerjakan, kerjakan saja. Mungkin saudara cuma bisa berdoa, doakan. Pelayan-pelayan Tuhan paling tidak bisa berdoa. Di rumah doain. Itu orang GK diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk terus masak. Ya, doakan, paling tidak saudara bisa jadi pendoa untuk segala karya Tuhan yang Tuhan rencanakan. Biar setiap kita ini ambil bagian, jangan jadi penonton, ya rugi saudara. Cuma lihat orang-orang pada sibuk, kok saya enggak ambil bagian. Paling tidak saudara bisa jadi pendoa. Doakan setiap pelayan-pelayan Tuhan, doakan cuaca, doakan semua yang tersedia nanti. Semua makanan minuman doakan supaya cukup buat yang hadir. Karena tidak bisa diprediksi berapa orang yang hadir. Sediakan minyak-minyak Tuhan yang menyediakan. Doakan. Saya percaya nanti Tuhan lihat, oh iya baik pekerjaanmu yang bisa saudara dan saya itu kerjakan. Sehingga kita itu membuat selalu Tuhan suka dengan apa yang kita lakukan. Ayo kejar apa yang menjadi rencana Tuhan, kita kerjakan dengan semangat, dengan passion, dengan sukacita. Karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Kita merasakan satu kedamaian, satu kesukaan, satu kegairahan, ya saudara. Bukan terpaksa, bukan ngomel-ngomel, enggak ada, ya saudara. Karena apa? Karena cinta sama Tuhan. Biar ini menjadi perenungan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang sangat luar biasa, yang sangat sempurna atas hidup kita. Demikian juga rencana Tuhan atas tempat ini itu sangat-sangat luar biasa banget. Jadi kita harus belajar meresponi akan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita, atas masa depan kita, atas tempat ini saudara. Kita juga akan harus mempersiapkan diri untuk hari Sabtu dan Minggu ya. Kita akan masuk di dalam doa 15 jam
di dalam pemulihan Pondok Daud. Hari Sabtu kita mulai jam 6 sore sampai terus hari Minggu sampai dengan jam 8 kurang lebih, antara jam 8 jam 9, tapi biasanya jam 8 udah selesai. Terus kita makan bersama dan kita pulang ke tempat masing-masing. Lalu hari Seninnya adalah masa tenang. Kalau orang pemilihan umum itu masa tenang, tapi bukan berarti kalau masa tenang GK-nya tenang, tidak ya. Ini masa persiapan untuk memasuki Rosasana. Memang ada beberapa yang mengatakan, kok nggak diterusin sih gitu. Saya bilang, ya kalau yang ngomong sih enak ya, tapi kita yang harus melakukan dan mempersiapkan itu benar-benar persiapan yang sungguh-sungguh. Jadi hari Senin itu adalah masa persiapan Sabat, kalau saya bilang sih, masa persiapan Sabat. Mungkin yang sudah datang hari Sabtu dan Minggu dan hari Seninnya dia kepalang lah, saya masih tetap mau di Sion. Ya saudara mempersiapkan diri untuk memasuki Rosasana nanti hari Selasanya ya, karena ada acara yang sangat luar biasa dan di tempat ini juga akan penuh, dan di tempat ini ada banyak tamu-tamu yang dari luar kota. Saya berdoa buat saudara itu ikut ambil bagian, saling menyapa satu sama lain, karena kita adalah satu unity dan satu semuanya adalah domba-dombanya Tuhan. Jadi jangan merasakan pengen untuk menang sendiri ya. Jadi belajar untuk pada saat kita masuk di tempat panggilan kita masing-masing ya, kalau toh ada orang tua yang harus duduk dan kamu masih muda, ya belajar untuk memberikan kursi saudara kepada yang lebih tua dan saudara duduk di bawah ya. Belajar untuk saling melayani dan memberkati, saling berkorban, karena kita tahu yang datang itu dari kota-kota yang lain dan mereka semua juga datang untuk merindukan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Itu yang saya sampaikan. Dan yang kedua adalah mengenai masalah minyak. Percayalah, minyak itu tidak dicampur dengan minyak yang lain ya. Jadi kalau saudara terima minyak, rasanya kok ini merah, misalnya tentara merah, terus ada yang merahnya ada kecampur dengan merah yang rada kuning gitu ya. Jangan merasakan itu dicampur-campur, tidak saudara. Jadi minyak itu kan dari surga. Jadi saya juga tidak tahu, kadang-kadang setelah beberapa hari itu ada rada berbeda. Nah saya juga tidak tahu kenapa itu jadi yang dulunya merah sekali jadi merahnya ada kuningnya. Ya saya juga tidak tahu, kami semua tidak tahu. Dan percayalah itu tidak dicampur dengan apapun juga. Kalau minyak tentara ya memang keluarnya dari cawan tentara. Kalau misalnya ada yang bertanya gini, tak lihat-lihat di gambar katanya, itu warnanya imam sama pekerja kok hampir sama. Saya bilang wis jangan tanya yang begitu, tidak ada yang bisa jawab. Saya bilang begitu. Jadi yang penting pokoknya tahu persis itu minyak bagian saya, kita ambil dengan iman dan kita akan lakukan pentabisan ini dan kita akan lakukan pengurapan ini dengan iman, dan itu akan menjadi berdampak dalam hidup saudara dan saya. Ini saya sampaikan supaya saudara jangan komplain dan tanya ini kenapa begini, kenapa begini. Kalau tidak percaya ya datanglah ke taman dan lihat sendiri ya. Kita benar-benar, kita pun tidak mengerti, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang Kau sudah sediakan buat kami, buat minyak-minyak yang Kau sediakan buat kami, untuk semua
persiapan yang Kau berikan buat kami, untuk kecukupan yang Kau berikan buat kami. Kami tetap mau mempercaya Tuhan, ini adalah acaramu, ini adalah pestamu Tuhan, ini adalah rencanamu Tuhan, yang Engkau inginkan untuk kami doa 15 jam hari Sabtu dan Minggu. Buat kami Tuhan meresponi, mempersiapkan diri Tuhan untuk menambal lubang-lubang yang masih ada. Mempersiapkan hidup kami Tuhan untuk pas di hadapan-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan. Ini pas Tuhan kami mempersiapkan untuk masuk ke dalam era yang baru, Rosh Hashanah, musim yang baru. Engkau sudah menyediakan perkara-perkara yang ajaib. Oleh karena itu ya Tuhan, buat kami Unity, Engkau bereskan hidup keluarga kami. Engkau bereskan akan hidup pergumulan kami Tuhan. Kami sangat merindukan bahwa semua yang Engkau sudah sediakan buat kami boleh terima dengan utuh Tuhan Yesus, supaya semua lubang dapat tertutup. Dan kami tetap mau menyerahkan akan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Hidup Unity dengan keluarga Tuhan. Buat kami tidak ada masalah dengan keluarga kami, tidak ada masalah dalam ekonomi kami. Tuhan, Kau cukupkan bahkan berlebih akan segala penghasilan kami ya Tuhan. Inilah doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, kami juga berdoa, biarlah seluruh rencana-Mu atas tempat ini menjadi nyata. Surga menyentuh bumi, bukan sekedar terjadi di taman, tapi Kau akan nyatakan di dalam doa 15 jam ini. Kami semua yang ada di tempat ini tidak ada yang ngantuk. Kami berdoa, Engkau lepaskan kami dari roh ngantuk, keluar daripada ruangan ini. Sehingga selama 15 jam kami terus on fire dengan Engkau. Engkau tidak membiarkan kami tertidur, tapi Engkau akan memberi kekuatan, kemampuan untuk kami tidak menjadi ngantuk. Kami terus menyembah Engkau, kami terus ketemu dengan Engkau, kami terus melihat akan Engkau bekerja dalam kami. Sentuhan-sentuhan daripada surgawi akan menyentuh hati kami yang paling dalam, sampai kami bergairah dengan Engkau ya Tuhan. Terjadi dan terjadi Tuhan. Pujian penyembahan yang dilakukan oleh setiap pemimpin pujian dan semua orang Lewi yang ada, penari-penari, Tuhan kami minta dalam nama-Mu seluruhnya on fire dengan Engkau. Bergairah Tuhan, menyambut akan Engkau. Kau kirimkan malaikat-malaikatmu untuk menari bersama anak-anak. Engkau kirimkan malaikatmu simponi surga Tuhan. Engkau turunkan di tempat ini, di mimbar ini, di lantai ini Tuhan. Sampai seluruh pelayan-pelayanmu merasakan ada yang membantu secara roh untuk memainkan setiap alat musik. Ada penyanyi-penyanyi surgawi yang diturunkan untuk menjadi singer dan song leader. Tuhan, kami sangat merindukan semua orang yang mendapatkan penglihatan boleh melihat bahwa ada makhluk-makhluk surga yang dikirimkan bersama-sama dengan kami menjelang Rosh Hashanah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami pada pagi hari ini. Teruskan kami Tuhan untuk mengerti akan posisi kami, bahwa rencana-Mu sangat mulia atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Amin. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan, berikan hikmat, marifat, berikan unity Tuhan. Untuk beliau-beliau ini dapat meneruskan akan tugas-tugas akhirnya dengan prima Tuhan. Engkau yang akan terus memberikan perkara-perkara yang sangat baik
untuk menata akan keadaan Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden yang baru, yang terpilih Tuhan, dan Wakil Presiden Tuhan. Kami minta satukan mereka dalam unity, tidak ada pertentangan, tidak ada saling curiga, tidak ada saling untuk membenci satu sama lain. Tidak ada satupun yang mempunyai pemikiran yang lain, tapi buat mereka sehati, sejiwa, sepikir, sederap Tuhan, untuk memajukan Indonesia. Biarlah Engkau buat mereka satu Tuhan, untuk satu tujuan, hanya untuk memajukan Indonesia. Punya roh yang takut akan Engkau, hikmat yang daripadamu, kebijaksanaan daripadamu. Engkau berikan kepada pemimpin yang baru ini Tuhan, untuk mereka dapat meneruskan apa yang masih kurang, untuk dapat melakukan bagiannya Tuhan. Jagai hati-hati mereka ini untuk dapat melakukan bagiannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi tahun 2025 nanti yang sebentar lagi kami hadapi, banyak kami mendengar adanya resesi, adanya segala macam Tuhan. Tapi satu perkara kami yang mau kami dengar adalah perlindungan-Mu dan jaminan-Mu tidak akan pernah undur dari kami. Kami akan terima ini semua karena kami tahu Engkau punya rencana yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, Engkau yang akan mengatur keadaan cuaca yang kami melihat tadi malam tiba-tiba sudah hujan, ini pun kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan mengatur keadaan cuaca, Engkau yang mengatur keadaan segala sesuatunya yang ada di bumi ini ya Tuhan. Lempengan-lempengan yang ada di bawah tanah Tuhan, kami minta Engkau yang akan mengatur pergeserannya, sehingga apapun yang bakal terjadi ada di dalam kendali yang daripadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga tetap Tuhan dengan perubahan cuaca ini, kami minta kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru Tuhan, supaya kami tetap kuat dan sehat dan melakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami punya Bapa seperti Engkau. Yang kami tadi sudah nyanyikan, Engkaulah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami. Buat kami percaya. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang akan menyelesaikan segala masalah kami. Tidak ada satupun yang kami tidak punya masalah, tapi satu perkara, Engkaulah yang akan menyelesaikannya. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak yang Engkau sudah berikan buat kami. Engkau yang membuat hidup kami ada di dalam kontrol daripadamu. Hidup kami ada dalam perlindungan. Hidup kami akan dibedakan. Sepanjang hari ini pengurapan-Mu terlaku atas kami. Ini mata kami juga, telinga kami juga, bibir, mulut kami juga, dan hati kami. Tuhan, tetap Engkau memproteksi kami sepanjang hari ini. Engkau yang juga akan memutuskan, menutup semua yang tidak baik dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-Mu yang pas di hati-Mu. Berkati tangan kami hari ini Tuhan, karena hari ini kami akan melakukan semua pekerjaan kami. Kaki kami pun Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, kaki kami, tangan kami yang kami pakai untuk bekerja, biarlah hari ini Tuhan seluruh pekerjaan kami ada dalam berkat yang daripadamu. Semua yang tertutup Engkau akan
buka. Semua yang belum berhasil Engkau jadikan berhasil. Semua yang seolah-olah Tuhan belum ada jalan keluar, hari ini Kau berikan jalan keluar. Terima kasih untuk semuanya. Engkau dengar doa kami. Kami persembahkan seluruh hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.